yang pakai baju batik, persnya dikasih. Pengadilan Negeri Jember menjatuhkan vonis pidana penjara selama 4 bulan 24 hari kepada terdakwa pendemo di Jember, Fahril Maulid Al-Hilal pada Senin, 9 Februari 2026. Fahril dinilai terbukti melakukan penghasutan terhadap peserta demonstrasi saat aksi demo Agustus 2025, yang berujung pada perusakan tenda di depan Mapolres Jember. Ketua Majelis Hakim, Aryo Widiatmoko menyatakan, terdakwa terbukti melanggar pasal 246 huruf A, Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, terkait perbuatan menghasut orang lain untuk melakukan tindak pidana. Majelis Hakim menyatakan masa hukuman tersebut dihitung sejak terdakwa ditangkap dan ditahan. Sejumlah barang bukti dikembalikan kepada terdakwa. Mas Fahril, bagaimana tanggapannya dengan Fahmi Ardianto menyayangkan putusan Majelis Hakim yang menurutnya belum mempertimbangkan seluruh fakta persidangan secara menyeluruh. Usai vonis dibacakan, Fahril tampak memeluk sejumlah simpatisannya di ruang Chandra PN Jember. Ia juga menyampaikan pernyataan sikap kepada awak media. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fahril Maulid Al-Hilal. Yang pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada Tuhan Yang Maha Esa, kepada keluarga saya, kepada seluruh penasihat hukum saya, kepada kawan-kawan solidaritas baik dari Jember maupun dari luar Jember, dan seluruh pihak yang sudah membantu saya, yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, yang sudah membantu saya terkait advokasi, terkait kampanye, dan masih banyak bantuan lainnya. Sekali lagi saya ingin mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya. Mungkin barusan ini saya setelah menjalani sidang putusan yang dimana Majelis Hakim memvonis saya 4 bulan 24 hari. Yang menjadi poin hari ini adalah bagaimana negara beserta alat-alatnya merespon terkait kritik warganya dengan sebuah kriminalisasi. Pembungkaman hari ini menurut saya yang dilakukan negara secara terus-menerus sebagai bentuk pembungkaman yang seharusnya dihentikan. Bagaimana demokrasi kita hari ini tidak berjalan semestinya. Demokrasi hari ini kita hari ini berjalan seperti mundur itu, tidak semestinya gitu. Dan mungkin yang terakhir untuk seluruh kawan-kawan tahanan politik yang masih ditahan di berbagai daerah, tetap kuat, bersabar, dan jaga api yang masih tersisa di dalam diri kalian. Hentikan kriminalisasi petani, bebaskan seluruh tahanan politik yang masih ditahan di berbagai daerah, hentikan kriminalisasi masyarakat adat, hentikan kriminalisasi masyarakat yang mempertahankan ruang hidupnya, selamatkan Gunung Santik Buger dari pertambangan, dan hentikan aktivitas pertambangan pabrik semen di Buger. Untuk seluruh kawan-kawan yang masih bertahan di jalan sunyi ini, bersabarlah, tegaklah seperti di awal, bertahanlah, menyebarlah seperti gulma, dan panjang umur solidaritas dan panjang umur perlawanan. Sekian, terima kasih. Mungkin ada tambahan dari... Jadi kita sama-sama sudah mendengar bagaimana tadi putusan hakim menjatuhkan pidana terhadap saudara Fahril 4 bulan 24 hari. Tentu kami sangat menyayangkan ya putusan Majelis Hakim terkait dengan kasus tahanan politik, karena ada beberapa hal yang tadi tidak tersorot begitu, tidak dipertimbangkan bahwa saksi 2 orang yang melakukan pengerusakan itu awalnya tadi disinggung oleh Majelis Hakim bahwa tenda itu ada yang membawa ke tengah bundaran, dan itu tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim bahwa ada faktor lain yang mendorong saksi-saksi itu melakukan pengerusakan. Itu yang pertama. Terus yang kedua juga tidak dipertimbangkan sama Majelis Hakim bahwa saudara Fahril tidak pernah melakukan orasi apapun yang itu sifatnya mengajak publik untuk melakukan suatu tindakan yang dilarang oleh hukum. Nah, yang menjadi pertanyaan adalah siapa yang melakukan penghasutan terhadap 9 orang yang melakukan pengerusakan termasuk tenda ya di bundaran kepolisian itu, di depan kantor kepolisian. Itu yang menjadi keberatan kami. Terus yang berikutnya adalah terkait dengan putusan ini, tentu ini akan menjadi presiden buruk terhadap kondisi demokrasi dan situasi demokrasi kita, yang mana orang yang menyuarakan terkait dengan keresahan negara, mengkritik negara akan dibalas dengan ancaman kriminalisasi. Sementara itu yang dapat kami sampaikan dari kuasa hukum Fahril. Ini bebasnya kapan ini, Mas? Kalau hitungan kami 4 hari lagi saudara Fahril sudah bisa bebas. Karena sudah ditahan 4 bulan 20 hari. Kenapa tidak melakukan banding ataupun seperti itu? Tentu itu kami mempertimbangkan kondisi ya, kondisi Fahril, kondisi mental Fahril juga terdakwa, yang bagaimana dia sudah ingin sekali
bergabung dengan orang tua, kembali lagi dengan orang tua, apalagi untuk merayakan sebentar lagi karena ini sudah memasuki bulan Ramadan. Nah, itu yang menjadi pertimbangan kami tadi untuk tidak melakukan upaya hukum lanjutan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.